Untuk penyampaian homili pada pagi ini, saya tidak akan menggunakan bahasa dusun. Saya belum pasti lagi berbahasa dusun. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan dalam bahasa Malaysia. Saudara-saudari terkasih, kita sedang memasuki minggu ketiga Advent, yaitu suatu penantian. Pernahkah Anda membedakan antara penantian seperti seorang yang sedang menunggu bus atau taksi di penantian bus, dengan seorang yang sedang menunggu di dalam bilik yang terbatas, gelap, sepi di dalam sebuah sel penjara, seperti yang dialami oleh Santo Yohanes Pemandi di dalam bacaan pertama ini? Tentu ada perbedaannya, bukan? Bagi kita pun di sini yang hidup dalam suasana aman damai, kita tidak mempunyai masalah untuk menanti Kristus yang akan datang ini. Tetapi bagi Santo Yohanes, dia menunggu di dalam penjara. Apakah ada pengalaman yang mirip seperti Yohanes Pembaptis ini daripada umat Kristen dimanapun di dunia ini pada saat ini? Anda tahu, Anda sedang membaca majalah seorang wanita ataupun ibu yang mempunyai 2 orang anak yang bernama Asia Bibi di Pakistan, yang sedang ditahan di dalam penjara karena dituduh menodai agama Islam, terutama kitab suci dan juga profet mereka, Nabi Muhammad mereka. Dia sedang menunggu saat keadilan dinyatakan. Tetapi pemerintah Pakistan sudah kita tahu memutuskan supaya dia dihukum mati, dihukum gantung sampai mati karena melanggar hukum anti penodaan ataupun anti blasphemy law. Jadi saudara-saudari, kita harus prihatin tentang nasib saudara-saudari kita umat Kristen, bukan hanya di Keningau ini, tetapi di seluruh dunia, terutama mereka sedang dalam tekanan yang dituduh, yang tidak ada pun diada-adakan, sehingga mereka harus menanti pengadilan. Apakah Asia Bibi ini nanti akan dihukum gantung sampai mati ataupun mendapat pengampunan dari Presiden Pakistan itu sendiri? Mari kita bawa masalah ini di dalam doa kita pada misa ini. Karena inilah semangat solidaritas kita sedang kita menanti kehadiran Tuhan pada masa Kristus ini, maupun kehadiran Tuhan di dalam batin kita. Apakah tanda-tanda orang yang sedang menanti kedatangan Kristus? Bagaimana kita mempersiapkan batin kita supaya Kristus itu datang di dalam hati kita, boleh tinggal di dalam hati kita, batin kita, sehingga tidak ada yang bertentangan di dalam hati kita ini dengan kehadiran Yesus itu. Saya dapat berpikir dan mengatakan bahwa orang yang sedang berusaha untuk mempersiapkan kelahiran Yesus di dalam dirinya adalah seperti berikut. Orang-orang yang suka berjudi, memboroskan uangnya yang berlebihan itu, akan mengurangi atau sama sekali berhenti daripada berjudi. Orang-orang yang suka peminum sampai mabuk, dia akan berusaha untuk berhenti minum ataupun sekurang-kurangnya kurangi minum, apalagi sampai mabuk. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, tidak mau mendengar nasihat orang tuanya, akan berusaha untuk semakin hormat dan patuh kepada orang tua. Orang-orang yang suka membohongi, menipu, tidak bercakap benar, dia akan berusaha untuk tidak membohongi, tidak menipu, dan selalu bercakap benar.
Orang-orang yang suka mencuri, anak-anak atau orang tua, mencuri benda-benda yang bukan menjadi miliknya, pada saat penantian ini akan berusaha untuk tidak mau mencuri ataupun mengambil barang orang yang tidak menjadi haknya. Orang-orang yang suka berdosa, kedagingan, nafsu, zina, baik yang masih bujang maupun sudah berkeluarga, berusaha bukan dengan sekuat tenaga manusiawi, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk mengatasi masalah menahan nafsu kedagingan.